Assalamualaikum semuanya. Udah pada join belum? Mau nunggu atau kita mulai aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu sampai jam 8 kali ya, Kak? Iya, oke, Pi. Tim berarti 6 menit lagi ya kita mulai insya Allah. Yang 3A gimana, Winda? 3A udah join semua, Win. Ya, lagi OTW, Sel. Iya, oke gitu. Rizka, dia Rizka. Tes, tes. Rizka mana, Rizka? Iya, Kak, kenapa? Iya, jadi yang aku bilang surprise-nya tuh kemarin tuh bukan hadiah atau apa, tapi aku tuh dapet soal, soal farmakokinetik dari cutting kan. Nah, pas aku lihat tuh memang dia itu esai, terus dia juga soal hitung-hitungan kayak kita. Jadi surprise-nya itu. Nanti soal ini kita bahas, jadi bukan kisi-kisi lagi. Kalau kisi-kisi kan kita udah record kan ya, terus juga udah dibahas juga sama ibunya. Jadi ini bahas soal yang aku dapat dari kakak tingkat. Nanti terakhir-akhir aku kirim di chatbox. Oke, Kak. Makasih ya, Kak.
Kita mulai aja ya, udah jam 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau minta maaf buat teman-teman yang ya qadarullah tahun ini tuh belum bisa ngadain grup UAS ya. Kayak biasa kita tiap tahun kan selalu ngadain grup UAS gitu, tapi qadarullah karena satu dan lain hal jadi nggak bisa ngadain grup UAS. Tapi ya insya Allah tetap informasi, komunikasi tetap jalankan walaupun nggak melalui grup. Jadi aku nggak bikin grup satupun khusus buat UAS gitu. Tapi komunikasi antar kelas maupun informasi kayak materi-materi kayaknya insya Allah masih jalan ya walaupun lewat perwakilan atau satu dua orang. Jadi kita mulai aja. Jadi farmakokinetik tuh kemarin tuh ibunya kan ngomong titik-titiknya itu udah di-record, baik yang pagi maupun yang sore. Kalau misalnya ada yang ketinggalan info, bisa minta recordannya nanti ke apa tuh linknya. Bisa dilihat lagi, didengerin lagi di Zoom. Gitu kan, Zoom terakhir kita pertemuan akhir. Tapi kalau ini sengaja nggak bahas kisi-kisi, karena kalau kisi-kisi kan udah dijelasin sama ibunya, udah jelas di Zoom juga. Kalau ini adalah tambahan. Jadi tambahan itu ceritanya aku dapat dari kakak tingkat, dia udah semester akhir. Terus soalnya itu juga nggak ngerti kenapa bisa dapat soal gitu. Tapi ya lumayan buat kita ya. Jadi ini esai soalnya itu kalau dilihat sih ininya sama persis ya sama yang ibunya ngomong. Cuman ini ada 7 soal. Kita tuh besok nggak tahu 5 apa 6 apa 7 untuk esainya. Tapi yang jelas ada esai. PG-nya 10 sama tambahan esai. Ya mudah-mudahan sih ini keluar. Kalaupun nggak keluar, tapi ini kan mirip sama soal-soal yang udah dibilang ibunya bakalan kayak gini loh gitu. Tapi kalaupun nggak keluar pun ya kita cuma bisa usaha ya. Kalau hasil kan kembali lagi ke masing-masing. Yang pertama kita mulai aja ya. Yang pertama itu ada seorang pasien A, umurnya 45 tahun, berat badannya 50, mendapatkan injeksi bolus IV antibiotika X, dosisnya ganda setiap 6 jam, diketahui kadar efektif obat 10 mikrogram per mili setelah diberikan dosis IV tunggal diperoleh waktu paru eliminasi 3 jam dan volume distribusinya 185 ml per kilogram. Pertanyaannya itu bagaimanakah dosis ganda IV tersebut jika obat diberikan dalam waktu 6 jam. Jadi soal ini aku coba kerjain, tapi karena aku juga sama-sama mahasiswa kayak yang lain juga, jadi mohon koreksinya. Kalau misalnya ada yang salah atau nggak sesuai, langsung aja ngomong, Kak, ini kok gini, kok caranya kayak gini. Karena ini berdasarkan yang aku tangkap di kelas BUPA, di kelas aku, mungkin di kelas lain ada tambahan, atau bisa jadi yang lainnya itu kayak Rizka, Melani mungkin lebih paham lagi dibandingin aku gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan sih ini udah benar, tapi nanti di cross check lagi. Jadi pertanyaannya nomor 1 itu yang dikasih tahu itu berat badan 50 kilogram. Durasinya itu setiap 6 jam ya. Berarti dia itu tahunya itu 6 jam. Sedangkan kadar efektif, tadi pertanyaannya, kadar efektif itu berarti konsentrasi average. Dia itu 10 mikrogram per mili. Kemudian ada waktu paruhnya, teh setengahnya itu 3 jam. Volume distribusinya 185 ml, tapi ini per kilogram ya. Berarti kita harus konversi lagi ke berat badannya nanti di akhir. Terus pertanyaannya bagaimanakah aturan dosis ganda obat tersebut jika diberikan dalam waktu 6 jam. Nah, yang ini tuh aku juga kurang ngerti bagaimanakah aturan dosis. Kalau dibilang aturan dosis, berarti kan kayak dia itu berapa kali sehari atau gimana coba? Yang lainnya mungkin lebih paham.
maaf ya, lanjutin lagi. Jadi pertanyaannya itu berapakah aturan dosis? Kalau aturan dosis di sini aku juga masih kurang paham, tapi kalau dilihat dari pertanyaannya berarti yang ditanya itu adalah dosis awal yang harus diberikan gitu ya berarti. Jadi pertama-tama itu kita cari rumusnya dulu. Untuk rumusnya itu CF sama dengan fraksi dikali dosis awal atau dosis 0 dibagi volume distribusi dikali K dikali tau. Yang ini ya berarti ya. Yang ini kemudian langsung aja kita masukin ke dalam rumus. Kadar efektif berarti CF atau konsentrasi average dimasukin 10. Volume distribusinya langsung aja dimasukin 185. Nilai K itu berarti dari 0,693 dibagi T setengah, 0,693 dibagi 3, dikali taunya itu 6. Karena dia ini melalui IV, berarti fraksinya itu dia adalah 1 kalau IV. Jadi hasilnya adalah 2564,1. Ini satuannya masih mikrogram per kilogram berat badan. Mikrogram per kilogram. Kemudian kita ubah konversi jadi miligram, berarti dibagi 1000. Jadi 2,56 miligram per kilogram. Jangan lupa kita harus tulisin setiap 6 jam. Sini harus ada tulisan setiap 6 jam. Karena ini masih per kilogram, jadi kita harus konversi berat badannya. Berat badannya itu 50. 2,56 dikali 50 sama dengan 128,205. Biasanya sih ibunya minta itu dibulatkan di akhir. Jadi ini kita bulatkan di akhir, jadi 128 setiap 6 jam. Kira-kira yang lain gimana? Sama nggak jawabannya? Jadi kalau pengalaman aku di sini itu yang ditanya adalah D0-nya. Kalau lihat dari soal. Yang lainnya mungkin ada tanggapan. Kalau yang pagi kan karena besok udah UAS pasti udah belajar ya, udah siap. Kalau yang sore karena kita masih baru selesai tadi ujian, kayaknya masih belum fokus kepegang. Masih lanjut ya? Kita lanjut atau masih bahas diterusin nomor 1? Ya, ditunggu responnya. Kak, buat Iya. rumus yang nomor 1 boleh diulang lagi? Rumus nomor 1, jadi awal rumusnya itu adalah asalnya ya, Pis ya. Asalnya itu CF rate sama dengan fraksi dikali D0 atau dosis awal dibagi volume distribusi dikali K. K itu berarti ketetapan eliminasi. Di sini kali tau itu durasi. Karena kita mencari D0, kita rumus ini kita ubah menjadi yang ditanyakan adalah D. Nih, ini rumus aslinya ya. Kita mau mencari D-nya. Jadi sama aja kayak CF rate sama dengan F dikali D0 dibagi volume distribusi dikali K dikali tau. Ini kita per 1, jadi kita kali silang. Jadi gini aja kan awalnya ya. Dibagi. Enggak, kalau dikali silang berarti dia kembali ke atas, ini kembali ke bawah. Jadi D0 sama dengan volume distribusi average kali volume distribusi dikali K dikali tau dibagi F. Jadi dari rumus yang ada itu kita mencari D0-nya. Kalau yang dicontoh ibunya itu karena yang Apis tanya itu karena F-nya itu dianggap 1. Jadi fraksi karena dia IV, jadi fraksinya itu dianggap 1. Satunya itu nggak dicantumin karena angka apapun kalau dibagi 1 hasilnya adalah angka itu kan.
Yang tadi aku nanya, kalau C average-nya 10 kali 185 dikali nilai K-nya dibagi 3 dikali 6. Yang ini ya, Fis. Yang Apis tanya tadi contohnya kan seperti ini. Tapi yang di ibunya itu nggak pakai fraksinya. Karena dianggap fraksi itu adalah 1. Artinya ya udah nggak usah dibagi lagi karena fraksinya adalah 1. Langsung hasil ke sini itu. Untuk yang soal yang tadi Apis tanya. Jadi sama persis sama soal yang ini. Untuk contoh soal yang di dosis siapa ya itu judulnya? Dosis ganda ya. Ini di materi dosis ganda. Berarti Kak, untuk yang kan tadi 0,693 per 3 jam. Berarti itu memang udah ketentuannya atau nanti di soal bakal berubah lagi? Kemungkinan bakalan berubah karena tergantung dari T setengahnya. Ini kita dapat, kita paling rumusnya H sama dengan 0,693 dibagi T setengah. Kalau rumus ini udah nggak bakalan berubah. Cuman yang bakalan berubah kalau nanti di soalnya T setengahnya itu bukan 3. Kalau kita kan kebetulan di sini T setengahnya 3 kan. Jadinya 0,693 dibagi 3 untuk mencari nilai K. Nanti kalau di soalnya T setengahnya misalnya 6, berarti ini nanti dibagi 6. Tergantung nilai T setengahnya. Tapi rumus ini udah baku rumus ini. Rumus ini udah nggak bakalan berubah lagi. Tinggal masukin angka waktu paruh eliminasi dari soalnya. Aman, Pis? Lanjut ya berarti ya? Oke, aman Kak. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Untuk yang ketinggalan nggak apa-apa, ini juga di-record, jadi nggak usah. Yang kedua, jika penderita pada nomor 1, jadi soal yang nomor 1 ini masih berhubungan dengan soal nomor 2. Begitu juga dengan soal nomor 3. Jadi, kalau nomor 1 kita salah, kalaupun kita nggak fokus di nomor 1, itu bisa ke bawah. Kalau soal nomor 2, 3, dan 4. Makanya usahakan kita ketika masukin angkanya harus benar. Yang kedua itu jika penderita soal nomor 1 diberikan obat X dengan rute oral. Jadi kalau yang soal nomor 1 itu diberinya IV, yang kedua itu oral. Berapakah dosis yang diberikan untuk menghasilkan kadar tunak plasma yang sama dengan pemberian IV jika dianggap obat tersebut tersedia dalam sirkulasi sistemik sekitar 90%. Jadi karena dia pemberiannya oral, untuk data-datanya sama persis karena di sini dia sesuai dengan soal nomor 1. Yang berbeda cuma rutenya aja karena dia oral. Kalau untuk oral yang berbeda cuma dari nilai fraksinya aja. Kalau nilai fraksinya, kalau yang oral berarti dia 0,9. Cuman beda di sini. Kalau IV kan 100%, obat itu akan langsung bekerja di di IV-nya intravena. Nah, kalau yang di oral berarti dia harus melewati macam-macam sehingga yang terserap itu 90%. 90%, 90/100 sama dengan 0,9. Jadi nilai F-nya 0,9. Untuk data-datanya yang kayak C average, terus tahu berat badan, volume distribusi, T setengah, itu semuanya masih sama. Karena ini soal yang berurutan atau berhubungan dengan soal nomor 1. Jadi rumusnya juga masih sama. Rumus ini saran aku sih dihafalin aja daripada nanti di sana. Memang si ibunya pasti nyantumin, tapi kan ada rumus-rumus lain yang kita pakai yang mana gitu kan. Jadi DN0 sama dengan C average kali, ini C average-nya kadar efektif. Nanti kalau di soal itu kan kata-katanya bukan C average, tapi kadar efektif. Kadar efektif obat dalam plasma itu C average. Terus di sini ada volume distribusi. Biasanya dia satuannya mililiter per kilogram atau bisa juga liter. Ini nilai K yang tadi habis tanya. Untuk nilai K, dia harus dicari dulu pakai rumus ini.
0,693 dibagi T setengahnya 3 jam, terus tahunnya 6. Terus yang membedakan nomor 1 sama nomor 2 adalah rute pemberiannya. Jadi nilai fraksinya di sini adalah 0,9. Artinya kalau di oral itu dia harusnya nilainya lebih besar kadarnya dibandingkan yang pena, yang itu. Ini angka ini kita masukin aja kalkulator biasa, kemudian didapatkan hasilnya segini. Kalau di BUFA, koma, titik itu sangat berpengaruh, makanya jangan sekali-kali kita nulisin 2849. Ini kayak gini dianggap salah. Jadi kita nulisnya langsung aja angkanya aja, nggak usah pakai koma. Kalau koma ya beneran koma. Kayak yang ini kita konversikan dari mikrogram ke miligram dibagi 1000 sehingga 2,85. Biasanya BUFA penggenapannya 2 angka di belakang koma untuk untuk di akhir. Tapi ini kembali lagi ke kita masing-masing ya. Terus jangan lupa setiap 6 jam. Kalau tadi yang di IP, masih ada lanjutannya di sini ya. Kita konversi lagi ke berat badannya. Artinya yang tadi kita dapat di sini dosisnya, kita akan kalikan lagi dengan berat badannya. Karena volume distribusinya tadi di situ ditulisnya mililiter per kilogram. Berat badannya adalah 50 kg, jadi dikalikan lagi di sini. Didapatkan untuk dosis dosis awal D0-nya sama dengan 142,5 mg setiap 6 jam. Terus yang catatan di sini kalau oral dosisnya harus lebih besar dibandingkan pemberian IP. Karena secara logika oral itu pasti melewati proses atme, terus juga banyak faktor lain-lain yang dimana dia harus lebih besar dibandingkan IP untuk mencapai konsentrasi yang sama. Jadi nomor 1 tadi 128,205 digenepin jadi 128, yang nomor 2 itu 142. Jadi ini sebagai ini kita ya, sebagai screening kita kalau oral tuh lebih besar dibandingkan yang IP. Kalau nanti hasilnya oral lebih kecil berarti ada yang salah, bisa jadi salah atau salah bagi. Ada yang mau ditanya? Kita mau lanjut. Masih aman ya? Masih aman kan? Kayaknya masih gampang. Selanjutnya nomor 3, persediaan obat X oral, jadi dia pemberiannya secara oral. Yang beredar pada soal nomor 2 adalah tabletnya ada 125, 250, dan 500. Jadi sediaan tabletnya ada yang 125, ada yang 250, ada yang 500. Apabila dia mengambil satu tablet yang 250 mg, apakah sebentar ya. Apabila seorang farmasi mengambil satu tablet 250 mg, apakah masih efektif? Jadi kalau yang dicontoh dosis ganda itu lagi belajar, lagi kuliah. Dan sekolah apa ini orang gendang ini? Zoom. Orang sekolah kok. Lanjut ya. Jadi kalau di soal itu yang dikasih tahunya adalah kadar efektif minimum. Kalau yang di sini adalah MTC. MTC itu minimum toksisitas concentration. Jadi yang dikasih tahu di sini kadar minimal toksisitas. Kalau yang dicontoh di dosis ganda itu yang dikasih tahu adalah kadar efektif minimum. Jadi sama aja caranya. Untuk nomor 3 karena dia masih berurutan, dia masih pakai data-data yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi satu tablet itu yang diambil, dia 250. Kalau kita lihat di sini, dia ngambilnya satu tablet
250 mg. Jadi 250 mg ini kita konversi dulu dari miligram ke mikrogram. Gitu. Jadi karena C average itu untuk dosis toksisitasnya pokoknya mikrogram per mili. Jadi kita konversi dulu ke mikrogram. Dikalikan 1000 karena dia turun, jadi dikalikan 1000. Jadi 250.000 mikrogram untuk dosisnya. Untuk oralnya, fraksi oralnya karena dia lewat oral tadi yang 90% sama dengan 0,9. Kemudian selanjutnya volume distribusi. Lanjutin ya, volume distribusinya di sini 185 ml per kilogram. Untuk durasinya 6 jam masih data yang awal, tes tengahnya juga masih data yang awal. Yang ditanya adalah pertanyaannya kalau nomor 3 ini apakah dia itu masih efektif? Berarti kita cari adalah konsentrasi average. Konsentrasi average sama dengan fraksi dikali D0 dibagi volume distribusi dikali nilai K-nya dikali taunya. Jadi di sini karena dia oral 0,9 dikali 250.000 yang udah kita konversi dibagi volume distribusi. Jangan lupa volume distribusinya dikalikan 50 berat badannya karena dia per kilogram. Ini di sini nilai K. Tadi yang rumus K sama dengan 0,693 bagi T setengah dikali 6 itu adalah tahunnya. Dia durasinya 6 jam. Jadi nih hasilnya adalah 17,55 karena tadi kita udah konversi jadi mikrogram per mili. Kemudian kalau dilihat dari soal, dia MTC-nya itu 15 mikrogram per mili, maka jangan lupa ketika kita udah nyari di sini, kita tetap harus buat kesimpulan. Kesimpulan di sini, maka dosis obat tersebut sudah termasuk toksik. Kata-katanya bebas ya, cuman intinya dosis obat tersebut sudah toksik karena sudah melewati batas minimum aktivitas obatnya. Nanti kalau kata-kata ini kurang pas, nggak apa diganti. Jadi dia itu karena minimum dosis toksisitasnya 15, sedangkan di sini C average-nya 17,55, berarti sudah toksik. Itu nomor 3 dia mau koreksi? Atau caranya ada yang salah? Karena tadi aku juga ngerjainnya baru pagi. Atau masih aman? Aman. Mau tanya, Kak, Kak. Soalnya ya? Kenapa? Iya, kenapa? Aku mau Ada yang- tanya, nggak apa, tanya. kalau misal yang tadi itu dia kan nggak ada perhitungan tentang berat badan ya, jadi dia VD K sama T aja. Itu dia kenapa dimasukin berat badan ya, Kak? Yang 50. Untuk nomor 3 ya. Jadi karena dia volume distribusinya itu dia dalam bentuk mililiter per kilogram, kita tidak bisa menghitung volume distribusi secara utuh. Artinya misalnya kalau di soal lain volume distribusi itu biasanya dalam bentuk liter karena tubuh kita ini mengandung banyak ini kan ya nggak mungkin dalam bentuk mililiter. Jadi bisa dikatakan kita perlu data berat badan karena volume distribusinya di sini yang diketahui bukan 185 misalnya 18 liter bukan, tapi 185 mililiter per kilogram berat badan. Mau nggak mau kita harus konversi dulu. Kita harus kali dulu dia dengan kilogram berat badannya. Kecuali dalam soalnya diketahui volume distribusinya biasanya 10 liter karena dia pakai orde 1 misalnya.
Berarti langsung aja, nggak usah kita kalikan dengan berat badan. Jadi karena volume distribusinya diketahuinya mililiter per kilogram. Gimana? Ada lagi yang mau tanya? Kak, maaf mau tanya, Iya. kalau kan kalikan berat badannya terakhir kayak nomor 1 itu bisa nggak? Eh, agak rancu ya kalau misalnya tadi, kenapa bisa di akhir? Karena dia itu kan tidak berhubungan dengan pembagi bawahnya. Kalau ini kan dia di rumusnya itu volume distribusi sebagai eh, penyebut ya. Kalau di sini, kalau di atas kan bilang bahwa penyebut. Kalau dia belum dikalikan dengan berat badannya, berarti nanti di akhir harus dibagi lagi nih, berarti ya dibagi lagi 50 gitu untuk dikonversi lagi dengan berat badannya. Biasanya kalau Bufa gimana di kelas pagi? Langsung dikali atau apa di akhir dikonversi lagi untuk yang rumus ini ya, untuk mencari C average. Wah, mungkin kalau dihitung terpisah juga itu lebih aman ya. Maksudnya idenya dulu dikelarin, baru dimasukin ke situ hasil kali berat badannya. Gitu mungkin lebih baik ya daripada ditaruh yang di akhir. Iya, mungkin bisa juga di sini diketahuinya kita tambahin ya. Berarti diketahui volume distribusi sama dengan 185 dikali 50 kg berat badan. Itu bisa. Jadi Jadi di sini ya, biasanya di sini berarti kan karena dia mililiter per kilogram berat badan, jadi 185 dikali 50 kilogram. Ini mililiter per kilogram. Kilogramnya dicoret, hasilnya adalah, berarti berapa ya? 185 kali 50. Berarti hasilnya, kemudian dia masih dalam bentuk mililiter. Nah, ini volume distribusi yang di sini masukin ke dalam sini menggantikan si 185 kali 50. Gitu. Jadi intinya sama aja hasilnya, cuman beda penempatannya aja. Atau kalau tadi yang ditanya, boleh nggak dikonversi di akhir? Boleh juga dikonversi di akhir. Nanti setelah hasilnya nanti dibagi dengan 50 kg berat badan. Hasilnya tetap sama. Gimana, masih aman? Ada yang mau ditanya lagi? Atau ada yang mau dikoreksi? Jadi ya di sini terbuka aja ya, karena kan aku juga menangkap apa yang disampaikan sama dosen. Belum tentu itu 100% benar. Jadi bisa jadi ada salah, atau bisa jadi salah hitung. Karena kan manusia juga nggak luput dari kesalahan. Masih aman? Kalau masih aman, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, hitunglah apakah obat X oral dalam bentuk oral pada soal nomor 2. Jadi kita lihat soal nomor 2 tersebut masih efektif atau menjadi toksik. Jadi kita lihat obat X di nomor 2 ini, dia itu dikatakan apakah masih efektif atau tidak kalau durasinya diperpanjang menjadi 8 jam. Kita lihat soal nomor 2. Kalau di nomor 2 sini, dia itu D0-nya itu 142,5 di sini. D0-nya. Pertanyaannya itu, apakah durasinya itu dipanjangin jadi 8 jam, apakah dia jadi toksik atau masih efektif? Ini aku nangkapnya kayak gini ya. Tapi nanti kalau misalnya kalian persepsinya beda lagi, nggak apa-apa. Ngomong aja, kan bisa jadi yang aku tangkap beda sama yang lain.
Jadi kalau nomor 4, ini aku ngerjainnya kayak gini. Nomor 4. Jadi dia durasinya itu menjadi 8 jam. Jadi taunya itu 8 jam. Dia itu fraksinya 0,9 karena dia oral. Terus dia karena memakai soal nomor 2, sehingga dosis yang dipakai itu 142,5 mg. Dosis ini kita jadi konversiin menjadi mikrogram kali 1000. Jadi 142.500. Volume distribusinya masih sama, pakai soal nomor 2, tes tengahnya juga sama. Yang ditanya itu adalah kadarnya di dalam plasma. Ya, jadinya yang tanyain C average. C average itu adalah fraksi dikali D0 dibagi volume distribusi kali K kali tau. Kembali lagi di sini untuk yang volume distribusi, karena dia masih mililiter per kilogram, mau nggak mau di sini harus dikali berat badan. Tapi kalau mau kayak tadi di sini dulu dihitung dulu volume distribusi juga boleh. Untuk konsentrasinya itu didapetin 7,503 mikrogram per mili. Nah, sedangkan tadi kita lihat MTC-nya, minimum toxicitas concentration-nya itu 15. Berarti kalau kita bisa ambil kesimpulan, dosis obat nomor 2 tersebut masih efektif karena masih belum masuk ke batas yang toksik. Yang aku nangkepnya ini ya C average. Kira-kira yang lain gimana? Coba dilihat dulu soalnya. Bisa jadi ada yang dapat pencerahan yang lain. Gimana, masih lanjut? Atau nanti kalian koreksi sendiri ya, mungkin kalau ada yang nggak sesuai bisa disampaikan lewat Japri. Kadang-kadang kan lewat Zoom suka nggak enak gitu ya. Berarti lanjut ya ke nomor 5. Jadi suatu antibiotika ini dosis berulang. Aku nggak bisa buka WA ya, jadi kalau yang ini di chatbox saja. Soalnya ini kan lagi share screen. Kalau lewat WA berarti handphonenya kebetulan lagi dipegang sama yang lain. Jadi langsung ke chatbox aja. Suatu antibiotika memiliki parameter, jadi waktu paruhnya, tes tengahnya 3 jam. Volume distribusinya, nah kalau yang di sini volume distribusinya beda, dia dalam satuan liter. 25% dari berat badan. Artinya 25/100 dikali berat badannya 55 kg dengan fungsi ginjalnya normal. Bila antibiotika ini diberikan secara IV, dosis berulang, jadi ini adalah dosis berulang dan dosis maintenance sebesar 1 mg per kilogram berat badan setiap 8 jam. Hitunglah konsentrasi tunak maksimalnya. Ini di materi dosis kontinu ya, dan dosis berulang. Jadi ini merupakan contoh dari contoh soal juga dari ibunya untuk dosis berulang intravena. Cuman ini volume distribusinya 25% dari berat badan. Kita lihat nomor 5. Nomor 5 ini di sini. Di sini nomor 5, tes tengahnya 3 jam yang diketahui dari soal. Kemudian kita cari dari tes tengah itu, kita cari nilai K, rumus yang tadi, K 0,693 bagi tes tengah, dapat nilai K di sini. Jangan lupa nilai K itu adalah satuannya per jam, atau jam minus 1 ya. Minus 1. Sama aja. Terus kemudian ada volume distribusinya. Tadi yang diketahui adalah dalam satuannya liter.
25% dikali berat badannya 55, berarti 25/100 dikali 55 didapatkan 13,75 liter. Satuannya liter. Jadi satuannya liter, kita konversi dulu ke mililiter. Kenapa dikonversi? Karena biar sama kayak yang bawahnya ya. Jadi dikalikan 1000 ya, ini maaf, dikalikan 1000 bukan 10.000. Untuk hasilnya benar, tapi di sininya salah revisi. Di sini dikalikan 1000. Jadi bukan 10.000. Jadi dari liter ke mililiter itu dikalikan 1000. Jadi hasilnya 13.750, hasilnya benar, mililiter. Untuk berat badannya 55, untuk waktunya 8 jam, dosis maintenance-nya 1 mg per kilogram berat badan. Jangan lupa kita kalikan berat badan, karena dia satuannya 1 mili itu untuk setiap kilo. Sedangkan berat badannya kan 55. Jadi 1 dikali 55 sama dengan 55 miligram. Untuk miligram di sini kita kalikan 1000. Jadinya 55.000 mikrogram. Kenapa ini dikonversi? Karena satuan dari yang kita pakai harus sama semua. Satuannya yaitu mikrogram per mili. Semuanya disamakan. Gak pakai liter, pakainya mili. Dan di sini pakainya mikrogram. Masih aman? Lanjut ya bawahnya. Kemudian yang ditanyakan adalah CSS atau steady state yang maksimal. Berapakah, kan pertanyaannya kadar tunak maksimal. Kalau kita lihat dari soalnya, hitunglah konsentrasi tunak maksimalnya. Berarti yang ditanyakan adalah CSS maksimalnya. Rumusnya adalah dosis maintenance dibagi volume distribusi dikali 1 dibagi 1 dikurang eksponen pangkat minus K dikali T. Rumus ini nanti Lupa juga udah menyediakan. Kita tinggal lihat rumus yang mana yang diketahui. Kemudian tinggal masukin aja untuk dosis maintenance-nya di sini 55.000 yang kita hitung di atas. Volume distribusi juga langsung masukin. Di sini dikali 1 dibagi 1 dikurang eksponen. Jangan lupa masukin nilai K sama nilai T. Di sini. Nilai K dikali T. Kita bagi dulu yang bisa dibagi. Ini bisa dibagi, hasilnya adalah 4. Kemudian di sini dikalikan, hasilnya adalah ini. Ini pakai kalkulator ya, jadi wajib pakai kalkulator besok. Untuk hasilnya dikurang, eksponen dari minus pangkat minus 1,843 adalah 0,15 sekian-sekian, digenepin 3 angka di belakang koma, 0,158. Dikurangin 1 hasilnya ini. 1 dibagi dulu, jangan lupa kita selesaikan dulu yang ini. Baru bisa dikalikan dengan 4-nya. Jadi kita selesaikan dulu yang kanan, baru 4-nya. Hasilnya didapat 4,751 mikrogram per mili. Jangan lupa kita kasih kesimpulan. Jadi konsentrasi tunak maksimalnya adalah 4,751 mikrogram per mili. Kenapa tadi kita konversi semua ke mikrogram, kita konversi juga ke mili, karena konsentrasi yang dipakai biasanya adalah satuannya mikrogram per mili, bukan miligram. Ada yang mau ditanya atau ada yang menambahkan, mengkoreksi, nggak apa ya. Jadi di sini kita karena ini juga diskusi, artinya kita bareng-bareng. Bisa jadi ada salah hitung atau salah rumus, nggak apa-apa. Winda, gimana Win? Ada yang mau ditanya, Win? Ya, Winda udah senior ini. Masih aman?
Kalau masih aman, kita lanjut ke nomor. Nah, ada yang mau ditanya atau ada yang mau diklarifikasi? Mau ditanya, klarifikasi, mau ini nggak apa-apa. Responnya gimana? Izin tanya, Kak. Ya, silakan. Kalau jumlahin eksponen di kalkulator tuh gimana ya, Kak? Soalnya kayak aku ngitungnya jadi beda. Ah, gitu ya. Jadi di kalkulator itu aku biasanya tuh pakai shift, terus ada lambang namanya atasnya kotak, gitu kan. Di sini berapa? 1, minus, kita tambahin minus 1,848. Kurung. Aku masih sama 0,15755 sekian. Ya, kalau di sore esainya 7 atau 3 soal. Kalau di sore itu kemarin aku dengarnya itu 5 soal. Apa aku yang salah dengar? Atau 3A? Gimana? 3A kan kelas sama 2B ya? 3A dengarnya 5 soal atau 7 soal? Dari sini Ibu. Kemarin tuh 3 bilangnya 5 soal, Kak. Sama ya, berarti 5 soal ya. Ibunya ngomongnya 5 soal. Kalau yang dibahas di sini 7 soal mungkin beda angkatan, beda soalnya ya. Ini mungkin angkatan yang tahun lalu sehingga dikasihnya 7 soal. Jadi kalau di kelas sore dikasih tahunya 5. Untuk pertanyaan tadi, jadi kalau di kalkulator itu tergantung jenis kalkulatornya. Kalau yang Casio itu biasanya aku pakainya shift, terus ada lambang pangkatnya itu eksponensi gitu ya, ada dia biasanya di atasnya len. Jadi kita shift terus pencet yang len. Masukin minus 1,484. 4848. 1,848 tutup kurung. Itu hasilnya 0,15755 sekian, maka genapin jadi 0,158. Yang ini ya. Jadi tadi pertanyaannya tergantung jenis kalkulatornya. Nanti kalau masih kurang jelas bisa japri. Izin bertanya untuk perhitungan eksponen berarti pangkat kalinya dikalikan dulu baru dijadiin eksponen. Iya benar, Anissa Rahma. Jadi kita kalikan dulu sama T-nya. Tetapan hasil eliminasinya sama T-nya kita kalikan dulu. Minus 0,231 dikalikan 8. Itu hasilnya minus 1,848. Kalau udah dapat ini, masukin ke dalam kalkulator. Eksponen pangkat minus 1,848. Silakan dicek lagi, ini hasilnya sama nggak yang aku hitung? Takutnya aku juga salah. Sama Kak, aman. Aman ya. Nanti kita lanjut nomor 6. Selanjutnya nomor 6, seorang penderita wanita umur 35 tahun, berat badannya 65 kilo dengan fungsi ginjalnya normal. Mendapatkan pengobatan dengan infus IV, jadi dia itu IV, waktu parunya tes setengah, dia itu waktu paruhnya itu 6 jam, ini tes setengah ya maksudnya, bukan 1,5, mungkin dia salah ketik. Kemudian volume distribusinya dia dalam bentuk persen dikalikan berat badannya dalam satuan liter. Jadi kita harus benar-benar perhatiin dia dalam satuannya di sini, terus juga persenannya harus diperhatiin. Dia mengikuti reaksi orde 1. Jadi kalau orde 1 masih sama kayak yang sama. Dia ditanyakan konsentrasi tunak yang diinginkan adalah 10. Dia ingin mencapai CSS-nya 10 mikrogram per mili. Yang ditanyakan kecepatan infus. Kecepatan infus berarti R infus ya yang ditanyakan.
Yang diminta itu direkomendasikan satuannya mikrogram per menit. Mungkin biar mudah di lapangannya. Kalau di lapangannya itu kan dia pakainya satuannya menit ya, kalau untuk kecepatan. Jadi nomor 6 itu, ini yang aku buat, nomor 6, berat badannya 65, T setengahnya itu 6 jam. Dari T setengah kita mencari nilai K. Pakai rumus yang tadi. Di sini udah dapat nilai K. Jangan lupa satuannya per jam. Nanti ini juga bakalan diinin sama ibunya. Volume distribusinya itu 25% dikalikan berat badan. 25% dari berat badan, satuannya liter. Karena dia dimintanya mikrogram per mili, jadi kita jadikan mili. Kita jadikan mili dikalikan 1000, itu hasilnya segini. Kemudian diketahui tadi konsentrasinya itu yang diinginkan, konsentrasi tunak yang diinginkan adalah 10 mikrogram per mili. Kita periksa lagi apakah udah benar semua, satuannya mili, udah sama. Ini juga mili, mikrogram sudah dari sananya. Langsung kita mencari R infus. Jadi R infus itu ada 2 rumusnya ya. Enggak, R infus itu adalah dari kita mencarinya itu dari clearance dulu. Kenapa? Karena rumus dari CSS itu sama dengan R infus dibagi clearance. Karena nilai clearance-nya belum dikasih tahu, kita awal-awal mencari nilai clearance dulu. Clearance itu sama dengan volume distribusi dikalikan K. Sini ya. Jadi volume distribusi dikalikan K-nya. Volume distribusi yang ini masukin aja dikalikan K. Dapatin 1876,875 ml per jam. Masih satuannya jam. Kemudian kita cari dari rumus yang ini, kita konversikan menjadi R infusnya ditanyakan. R infus sama dengan dikalikan ulang biasanya aku gini. Jadi R infus sama dengan CSS dikalikan clearance. CSS-nya 10, clearance yang ini yang udah kita hitung, hasilnya 1878,75. Ingat, yang diminta direkomendasikan nama ibunya adalah per menit. Berarti jam ini kita konversikan dulu ke menit. Kalau segini ini per jam, berarti kita konversikan menjadi menit. Berapakah kalau jadi per menit? Berarti dibagi 60. Langsung dibagi 60, hasilnya jadi kecepatan infusnya adalah 312,8125 mikrogram per menit. 2 angka di belakang koma, 312,81 mikrogram per menit. Gimana, ada tanggapan? Kalau masih aman, kita ke soal yang terakhir ya. Soal nomor 7. Ada yang ditanya? Ya nggak apa-apa, ditanya aja. Siapa tahu dari pertanyaan itu kita dapat ini ya, dapat masukan yang lain. Gitu. Ya maaf ya teman-teman. Bu Sel, maaf Bu Sel. Iya, lihat. Aku mau lihat yang tadi jawabannya nomor 6. Belum, ada yang belum sempat aku catat. Oke, makasih Bu. Ya, oke, lanjut ya. Nomor 7, soal terakhir. Seorang dokter memberikan infus anestesi kepada pasien dengan kecepatan. Jadi ini kecepatan infusnya 5 mg per jam. Konstanta eliminasinya 0,1 per jam. Volume distribusinya dia mengikuti kompartemen 1 yaitu 10 liter. Kalau ini volume distribusinya udah dikasih tahu ya, langsung 10 liter. Jadi kalau volume distribusinya masih dalam bentuk mili itu berarti harus dikonversi. Nggak mungkin di tubuh kita aliran ini cuma sedikit karena kan tubuh kita lebih banyak cairan kan. Pasti dia dalam bentuk liter. Jadi kalau volume distribusinya udah dalam bentuk liter begini, nggak usah kita kali-kali lagi atau hitung-hitungan.
Berapakah loading dose? Jadi ini babnya loading dose yang harus diberikan jika ingin mencapai konsentrasi dalam plasma cepat mencapai 3 mikrogram per mili. Jadi konsentrasi plasma cepat berarti steady state ya, dia 3 mikrogram per mili. Kita lihat jawabannya nomor 7. Nomor 7 yang dikasih tahu adalah R infusnya 5 mikrogram per jam, nilai K-nya 0,1 per jam, volume distribusinya 10 liter, konsentrasi steady state-nya 3 mikrogram per mili, kita ubah menjadi miligram per liter. Kalau mikrogram per mili itu kan sama aja atasnya dikalikan dibagi 1000, bawahnya dikalikan 1000. Jadi artinya ini pas. Jadi nilainya sama-sama 3. Ini ditanya dosis loading dose-nya sama dengan, jadi dosis loading dose itu ada 2 rumus. Yang pertama CSF dikali volume distribusi sama R infus dibagi K. Tapi ibunya lebih prefer yang ke rumus yang pertama. Jadi waktu di Zoom itu dijelasin, memang ada 2 rumusnya, tapi ibunya itu lebih prefer pakai yang pertama. Jadi kita pakai rumus yang pertama, di mana nilai CSS dikali volume distribusi, nilai CSS-nya 3 miligram per liter, dikali 10 sama dengan liternya dicoret, hasilnya 30 mg. Jadi selesai ya. Jadi loading dose yang diberikan pasien tersebut adalah 30 mg agar konsentrasi tunaknya tercapai 3 mikrogram per mili. Ada yang mau ditanya atau cukupin aja? Kak mau nanya yang nomor 7. Iya, nomor 7 silakan. Itu berarti nggak usah diubah lagi ya Kak, langsung aja nilai CSS-nya. CSS-nya itu kan mikrogram per mili kita ubah. Jadi miligram per liter. Ini ya. Perlu diubah, kenapa? Karena supaya satuannya itu menjadi liter sesuai dengan volume distribusinya. Kalau volume distribusinya liter, CSS-nya juga harus kita pakainya liter. Jadi ini perhatian kalau kita dapat soal, ya ini boleh kita kirim PDF-nya di chatbox. Jadi kalau kita dapat soal, kita harus pastiin dulu satuannya itu benar, dan satuannya itu udah sama semua, baru kita bisa kalikan bagi itu baru. Kalau satuannya belum sama, nggak bisa kita langsung kali bagi. Oh iya, makasih Kak. Ya, jadi ini aku kirim aja langsung ya. Udah di-download semua belum PDF-nya? Di chatbox ya, udah kirim.
Udah Kak, makasih banyak ya Kak. Oke, alhamdulillah udah selesai. Kita akhiri. Gimana kalau udah done semua, udah oke, berarti bisa kita selesain Zoom-nya ya berarti ya. Makasih semuanya udah join, udah saling kumpul lagi di sini walaupun kita nggak saling kenal, walaupun banyak yang aku kadang-kadang aku nggak tahu orangnya, tapi nggak mesti ketemu kan, yang penting komunikasi tetap jalan. Makasih semuanya udah luangin waktunya. Semoga besok lancar yang pagi maupun yang sore. Aku tutup ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.